Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai untuk pembelajaran berikutnya ya anak-anak, di materi pembelajaran 2 PKN kita. Oke, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah sholat dulu semua kan anak-anak? Alhamdulillah. Kalau sudah, berarti sudah siap belajar. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Hidup rukun dalam perbedaan. Dimulai dengan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia ada lebih dari 30. Maaf sebentar ya anak-anak, maaf Ustazah ulangi. Suku bangsa di Indonesia itu ada lebih dari 300 kelompok etnis atau suku. Nah, di Indonesia sendiri tepatnya berdasarkan sensus dari BPS tahun 2010 itu lebih dari 1340 suku yang ada di Indonesia, dan yang paling banyak atau yang paling besar kelompoknya di Indonesia adalah suku Jawa yang menempati di Jawa, yang populasinya menempati 40% dari total populasi di Indonesia. Ini merupakan keragaman suku yang ada di Indonesia. Terlihat dari baju adat yang mereka kenakan ya anak-anak, atau pakaian adat yang mereka kenakan. Dari Sabang sampai Merauke itu semuanya berbeda, kecuali yang di Jawa itu mirip-mirip. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu punya kemiripan, tapi hanya sedikit. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Ada beberapa suku bangsa di Indonesia dengan jumlah anggota terbanyak, yaitu suku Jawa yang paling besar di Pulau Jawa. Kemudian yang berikutnya adalah suku Batak ada di Sumatera Utara, suku Dayak ada di Kalimantan, suku Asmat di Papua, suku Minahasa di Sulawesi, suku Melayu ada di Riau, Jambi, dan Bangka Belitung. Yang ketujuh suku Sunda ada di Jawa Barat. 8 suku Madura itu ada di Jawa Timur. Walaupun dia pulau sendiri, tapi pulau Madura ini masih masuk dalam Jawa Timur. Nah, semua suku bangsa yang ada di Indonesia disajikan lengkap di LKS halaman 15 sampai 17 anak-anak. Silakan diperhatikan ya, dipelajari di situ. Perbedaan yang berikutnya adalah perbedaan bahasa. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia. Menurut jumlah penuturnya, bahasa yang banyak digunakan di Indonesia adalah ini sudah saya rangkum ya anak-anak. Ada 14 bahasa yang sering digunakan. Yang satu bahasa Jawa, 2 bahasa Indonesia, 3 bahasa Sunda, 4 bahasa Madura, 5 bahasa Batak, 6 bahasa Minangkabau, 7 bahasa Bugis, 8 bahasa Aceh, 9 bahasa Bali, 10 bahasa Melayu, 11 bahasa Banjar, 12 bahasa Kaili, 13 bahasa Pamora atau Poso. Ini di Sulawesi ya anak-anak. Yang terakhir rumpun bahasa Minahasa. Sekarang perbedaan agama di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, di mana kitab sucinya agama Islam adalah Al-Quran. Berikut adalah tempat ibadah dari ke-6 agama yang diakui di negara Indonesia,
Yang pertama adalah masjid. Ini merupakan tempat ibadahnya umat Islam. Gereja itu tempat ibadahnya orang Protestan dan Kristen. Terus ini ada wihara, atau kalau di Madiun ya disebut klenteng, itu untuk Konghucu. Ada pura, itu untuk Hindu. Vihara itu juga untuk agama Buddha juga, anak-anak. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Kitab suci agama Protestan dan Kristen adalah Injil atau yang biasa disebut sebagai Alkitab. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Kitab suci agama Konghucu adalah Sisu Wujing. Perbedaan yang berikutnya yang ada di Indonesia adalah perbedaan rumah adat, anak-anak. Perhatikan gambarnya ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, rumah adat itu berbeda-beda tergantung dari daerahnya masing-masing. Seperti di Jawa ada rumah joglo. Berikut adalah nama rumah adat yang ada di Indonesia yang paling terkenal ya anak-anak. Di Jawa tadi sudah menyebutkan rumah joglo. Di Aceh ada namanya rumah Krong Bade. Di Sumatera Barat ada rumah gadang. Di Bangka Belitung ada yang namanya rumah rakit. Di Bali ada namanya rumah Gapura Candi Bontar. Di Sulawesi Selatan ada tongkonan. Di Kalimantan Timur ada rumah lamin. Perbedaan berikutnya adalah dari upacara adat. Seperti tradisi masyarakat adat di Indonesia, ada budaya yang potong jari ya anak-anak. Nah, ini saya sebutkan yang 10 yang paling terkenal di Indonesia ya. 1. Mak Nene itu ada di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di tradisi menghormati roh leluhur dengan cara setiap setahun sekali mereka itu mengganti baju dari mayat yang disemayamkan di dinding-dinding gua. Yang berikutnya adalah Iki Palio yang di Papua. Ini dengan cara mengungkapkan kesedihannya, orang Papua itu menata salah satu jarinya. Dan kalau di Jawa ada Dukderan di Jawa Tengah. Ini suruhan, itu ada yang nabuh beduk, itulah anak-anak. Nah, dari semua perbedaan yang sudah saya sebutkan dari yang pertama tadi sampai yang terakhir, itu kan kita harus punya sikap ya anak-anak. Karena berbeda pasti akan terjadi ketidaknyamanan. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, karena perbedaan itu indah dan membuat hidup kita jauh lebih berwarna, maka kita berusaha menyikapinya dengan cara 1. Selalu mencoba menerapkan cara berpikir positif. 2. Menghindari sikap menonjolkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. 3. Senantiasa mengoreksi dan introspeksi diri serta tidak menghakimi orang lain. Yang keempat, meningkatkan kepekaan diri terhadap orang lain dan lingkungan. Yang kelima, yang paling penting ini anak-anak, bersikap sabar, tulus, toleran, dan tegas. Walaupun kita berbeda agama, suku, ras, rumah adat, baju adat bahkan, nah kita tidak boleh menonjolkan diri sendiri, tidak boleh sombong anak-anak, karena kita dalam satu lingkup wilayah negara Republik Indonesia. Jadi harus rukun. Yang terakhir anak-anak, dalam menyikapi perbedaan itu pasti juga ada manfaatnya kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah hidup rukun. Supaya hidup rukun, bagaimana caranya? Nah,
Itu yang harus kita pikirkan bersama. Nah, manfaat hidup rukun salah satunya adalah menghasilkan komunikasi yang baik, tidak gegeran, tidak tawuran, tidak salah paham dengan temannya. Nah, menjadikan kehidupan lebih harmonis, tenang, aman, damai. Itu manfaat dari hidup rukun anak-anak. Juga mempererat tali persatuan dan persaudaraan, menghindari perselisihan, dan kalau kita hidup rukun, pasti teman kita jauh lebih banyak. Benar kan anak-anak? Oke, sampai di sini sudah paham tentang materi pembelajaran kita? Alhamdulillah. Baiklah, kalau sudah paham, Ustazah akhiri. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.